Hello, welcome to Kasirpedia. Di video ini, saya akan ngebahas tentang stok Mokapos. Jadi, pantengin terus, oke? Di video sebelumnya, saya bilang kalau saya adalah karyawan Mokapos. Tanyanya kenapa saya hafal banget Mokapos? Karena saya karyawan Moka. Saya salah satu senior sales di Mokapos. Kurang lebih udah 3 tahun lagi Mokapos sejak video ini dibuat. Hampir 3 tahun. Dan di video ini, saya sudah bukan karyawan Mokapos lagi. Karena beberapa bulan sebelumnya saya sudah resign. Kabar baiknya tentunya saya bisa bikin video atau bikin konten tentang aplikasi yang serupa selain Mokapos. Oke, jadi mungkin kedepannya saya akan bikin video-video lain, tutorial-tutorial tentang aplikasi-aplikasi yang lain. Jadi kalau video ini dirasa akan bermanfaat, jangan lupa like and subscribe. Oke, langsung kita mulai ya. Jadi di Mokapos ini stok itu terbagi dua bagian. Ada stok ingredients dan ada stok item library. Nah, stok ingredients itu adalah stok bahan baku dan ini fiturnya itu fitur berbayar lagi, add-ons lagi gitu. Nah, kalau stok item library itu adalah stok barang jadi. Misalkan nih perbedaannya, kalau ingredients itu kalau di restoran atau di coffee shop itu kopi, fresh milk misalkan, terus gula. Nah, kalau item library misalkan di coffee shop itu dia jualan kopi yang sudah dikemas misalkan, nah itu bisa dimasukin ke item library. Atau misalkan jualan rokok kan satuan ya barangnya, namanya itu perjualannya itu gitu. Jadi itu di item library. Nah, di sini item library-nya dia masih nggak ada, tapi kalau ingredients-nya dia ada. Kenapa bisa seperti itu? Karena di sini di item library ini untuk item rokok misalkan nih, ada rokok Sampurna Mild contohnya. Nah, itu dia stoknya nggak di-track. Jadi seolah-olah kita nggak si usaha ini tuh dia nggak nge-track stoknya, nggak peduli tentang stok produk ini. Nah, caranya agar bisa di-track sebagai stok di item library, itu saat trackingnya harus diisi. Tinggal diisi in stoknya. Misalkan kita isi in stok sekarang itu ada berapa, diisi aja misalkan ada 10. Stok awalnya ada 10. Oke, dan alert itu adalah pemberitahuan saat stok tinggal berapa. Jadi nanti ada pemberitahuan via email dan ada statusnya low atau enggak. Misalkan alert at 12 confirm. Nah, selanjutnya kita kalau mau masukin HPP barangnya tinggal dimasukin di sini. Nah, di sini masukin misalkan harga modalnya itu anggaplah di angka 18.000 misalkan. Confirm. Kita save. Nah, di sini ada stok alertnya low. Kenapa low? Karena dia ada di stok ada 10, sedangkan stok minimal ada 12. Jadi statusnya low. Gitu. Nah, selanjutnya untuk ngecek stoknya itu kita langsung masuk ke inventory di sini. Inventory, summary. Nah, di sini pun juga nanti akan kelihatan rokok. Tadi karena tadi tidak di-track maka tidak ada, tapi setelah di-track dia akan muncul. Item library di sini. Kalau ingredients tinggal diklik di sini. Jadi pilihannya ada di sini untuk melihat opsinya. Nah, kalau statusnya kayak gini, ini mungkin ada sedikit gangguan gitu. Nah, di sini ada ingredients itu bahan baku. Nah, di sini kenapa stoknya minus semua? Tadi ada di komentar juga ada pertanyaan di video sebelumnya. Itu karena stoknya itu kosong, tapi kita transaksi tetap dibikin. Nah, itu untuk setting itu semua biar ketika stok kosong nggak bisa ditransaksikan atau ada peringatan, itu ada di account setting di sini. Check out. Nah, di sini nanti ada stock limit. Ketika kita klik on, ini ada pilihan nih, when turn on, cashiers are not able to sell item with stock under or equal to 0. Artinya ketika dinyalakan, kasir nggak bisa tuh buat menjual item yang di bawah atau setara 0 gitu. Jadi nggak bisa. Tapi nah, kalau allow override-nya kita on, itu kasir bisa menjual tapi ada pemberitahuannya terlebih dahulu gitu. Ini stoknya kosong nih, mau dijual apa enggak? Kayak gitu untuk stok limit. Jadi untuk settingnya di sini nih. Kita save. Selanjutnya kita balik lagi ke inventory. Jadi untuk stok itu permainannya atau cara setting itu di inventory pasti seputaran sini. Kecuali settingan awal itu pasti pas dibikin di library atau pas setting ingredients itu ada di recipe. Itu ada di video sebelumnya. Nah, selanjutnya di inventory ini kalau untuk lihat tadi di summary. Nah, cara baca summary itu seperti ini. Contohnya nih, stok hari ini. Nah, beginning itu adalah stok awal atau stok akhir di tanggal sebelumnya.
atau di periode sebelumnya. Jadi kalau kita misalkan setting tanggal 1 sampai tanggal 23, maka beginning adalah stok di tanggal 1 dan ending ini adalah stok saat ini kita cek. Tapi kalau misalkan di kliknya tanggal 16 sampai tanggal 23, maka beginning itu adalah beginning tanggal 16. Atau kalau kita klik di tanggal 23, maka beginning ini itu adalah beginning di tanggal atau ending di tanggal 22. Seperti itu. Gitu. Nah, itu untuk beginning. Nah, selanjutnya kalau purchase order itu ada penambahan stok atau enggak. Gitu. Kalau usage ini penggunaannya berapa banyak. Kalau transfer ini misalkan penambahan atau pengurangan berdasarkan kiriman dari outlet yang lain. Misalkan kita ada 2 outlet di sini, jadi nanti per outlet itu bisa ngirim stok ke outlet yang lain. Gitu. Jadi nggak usah kita bikin PO di outlet sebelumnya, terus kita bikin penyesuaian di outlet yang satu lagi, itu nggak perlu. Jadi langsung transfer aja, itu lebih simple. Nah, kalau adjustment ini penyesuaian stok. Jadi penyesuaian stok itu misalkan kita stok opnam antara stok yang ada real dengan stok yang ada di sistem, nanti akan ada adjustment di sini. Gitu. Itu untuk membaca summary, nanti akhirnya akan menjadi ending di sini. Jadi awalnya berapa, ditambah berapa, dikurangi berapa dari usage, atau ada penambahan pengurangan dari transfer. Selanjutnya nanti di sini ada penyesuaian berapa banyak, sisanya berapa. Itu untuk unitnya mililiter semua. Kalau yang item library dia nggak ada unitnya, jadi langsung kuantitinya pieces, anggaplah pieces. Gitu. Nah, selanjutnya setelah summary ada supplier. Nah, kalau supplier ini itu kita untuk bikin supplier, misalkan supplier kita siapa aja di sini. Cuman untuk saat ini menurut saya belum berguna. Jadi cuman sekedar data selesai, atau cuman sekedar kita data ketika bikin PO ngirim email ke mereka. Tapi untuk saat ini mungkin belum terlalu berpengaruh lah. Itu selanjutnya ada PO. Nah, kalau PO itu jadi kita buat menambahkan stoknya gitu, atau untuk ada penambahan stok kita belanja stok itu di PO. Gitu. Nah, untuk bikin PO pun juga ini ada dua hal. Yang pertama kita harus perhatikan ini nih, ingredients di sini. Ada ingredients tuh pilihannya, apakah kita mau pilih ingredients atau mau pilih item library. Jadi kalau kita pilih ingredients, maka kita nggak akan bisa nyari barang Sampurna Mild misalkan, karena dia barangnya di item library. Contohnya nih, kita add, klik di sini, kita klik Sampurna Mild, nggak ada, karena ini adanya di kita lagi setting ingredients. Nah, sekarang misalkan Sampurna Mild kita bikin di sini di item library, kita bikin Sampurna Mild, create PO, add item. Nah, kita bikin Sampurna Mild. Nah, Sampurna Mild tadi kita bikin harga PP-nya itu 18.000 ya. Nah, sekarang kita bikin order 10 biji. Nah, harga per pieces ini unit cost harga per pieces atau harga persatuan ya. Harga persatuannya berapa nih? Misalkan sekarang naik jadi 18.500. Sorry, kok 12. 18.500 jadi 185.000. Klik add. Order 10 kita. Nah, kalau create itu kita cuma mau bikin doang, atau kita baru pesan tapi barang belum datang. Gitu. Kalau create and fulfill kita bikin dan langsung diupdate stoknya. Kalau saya sih sarankan lebih enak main create and fulfill aja gitu. Jadi ketika nanti barang datang kita langsung input, langsung fulfill aja sekalian. Jadi ini mainnya di create and fulfill, klik OK. Sekarang kita cek di summary. Awal 10, penambahan barang 10, nggak ada penyesuaian, nggak ada penjualan, sisa 20 gitu. Jadi udah otomatis bertambah dan HPP-nya pun akan berubah, tapi sistemnya itu adalah adjustment perhitungannya, bukan FIFO atau LIFO gitu. Nah, misalkan gini nih, kita cek dulu di rokok Sampurna Mild harga 25.000, in stock 20, HPP sekarang jadi 18.250. Jadi dirata-ratakan. Tadi cara perhitungannya ringkasnya adalah stok tadi 10, kalau diuangkan nilainya berapa? Artinya 10 dikali 18.000, dan stok yang selanjutnya 10 dikali 18.500, totalnya berapa ditambahkan dibagi 20. Prinsipnya seperti itulah. Kayak gitu. Itu untuk HPP rata-rata ketika ada kenaikan harga atau pengurangan harga atau penurunan harga gitu. Itu untuk inventory. Nah, selanjutnya kalau transfer ini misalkan transfer dari outlet mana ke outlet mana. Nah, misalkan nih ini nggak bisa create transfer karena cuma satu outlet. Tapi kalau ada 2 outlet atau 3 outlet lebih, itu kita bisa transfer. Mungkin di video selanjutnya akan saya bikin. Nah, selanjutnya adjustment. Nah, kalau adjustment ini untuk penyesuaian stok. Artinya bukan hanya mengurangi tapi bisa juga menambahkan stok. Gitu. Nah, misalkan kita create adjustment di sini, add item. Nah, misalkan ini Sampurna Mild kita atur
in stock 20, ternyata ada satu barang misalkan yang hilang atau pas kita cek ternyata cuma ada 19. Kita masukin di sini 19 pieces. 19 pieces. Klik add. Kita create. Nah, maka di sini ada tuh total adjustment, kerugian dari adjustment 18.250. Nah, dan adjustment pun juga bisa aja ada adjustment income. Jadi ketika nanti misalkan ada itemnya banyak, ada expense, ada income, kalau seimbang berarti memang ada kesalahan input penjualan. Misalkan harusnya penjualan barang A, inputnya B, maka yang B berkurang, yang A tetap barangnya. Pasti itu akan ada selisih antara stok gitu. Jadi nanti main di adjustment bakal kelihatan total kerugian adjustment berapa, keuntungan adjustment berapa. Seperti itu untuk gambaran stoknya. Kalau ada pertanyaan atau mungkin ada saran atau ada permintaan atau ada request fitur apa yang pengen kita bahas lagi, bisa cek di komen aja. Itu mungkin untuk video kali ini cukup sekian karena memang saya hanya akan membahas tentang inventory doang. Itu kita ketemu di video selanjutnya. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Jangan lupa untuk like and subscribe. Thank you. Yes. Oke guys, ketemu lagi dengan bersama Ligi Organi Muslim di Kasihpedia. Oke, kali ini kita mau tes software. Mau tahu? Oke, lanjut. Si stoknya itu, mohon maaf, saya stok kendaraan gitu. Naonnya. Nah, kenapa stoknya minus? Karena jarang. Oh, jadi gampang kok ke orang lah. Sebenarnya mah ame kalau mau misalkan